Shalom, shalom, selamat pagi umat Tuhan, haleluya, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada, saya percaya pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan buat setiap kita. Semua karena anugerahnya kita boleh bangun pagi pada pagi hari ini untuk kita mau bersama-sama, kita mau datang dalam mesbah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan turun melingkupi setiap kita di dalam mesbah doa pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita lebih lagi, kita mau datang dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau datang dulu, kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk bersama-sama Tuhan. Pagi ini untuk kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami merindukan Engkau lebih lagi. Engkau Allah hadir di setiap rumah-rumah, di setiap rumah kami Tuhan. Engkau Allah curahkan kasih-Mu buat setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Dan kami mau membuka hati kami hanya untuk Engkau pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Dan kami siap untuk beribadah dalam mesbah doa pagi di tempat kami masing-masing hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila kemarin kita boleh merayakan Jumat Agung, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan telah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya buat setiap kita. Dan pagi hari ini, di hari Sabtu tenang ini kita mau sama-sama duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita menantikan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga dan menyelamatkan setiap kita. Mari kita mau naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu besar. Buat pengorbanannya di Kalvari. Kita mau sujud dan berterima kasih dan bersyukur pada pagi hari ini. Haleluya, sujud dan terima kasih. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal buat setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama katakan kasih Tuhan sungguh mulia. Yes Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita mau katakan kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidup
tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sekali lagi, dari dalam lubuk hatiku. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, kasih-Mu yang besar Tuhan, melingkupi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan yang besar buat setiap kami, yang menebus setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ya dalam orang-orang yase, ira pacakara orang yase, kira orang yase. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu bagi setiap kami Yesus. Haleluya Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, kami sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Kira mana haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, kita mau naikkan suara kita. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada pada pagi hari ini, mari naikkan suaramu, puji Tuhan. Dia telah mengaruniakan kasih-Nya yang besar buat setiap kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya.
maralana masyakara maralana Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih hanya kepada Engkau Tuhan. Tidak ada kata yang dapat melukiskan betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau memberikan nyawa-Mu buat setiap kami, menebus setiap kami Tuhan. Dan karena pagi hari ini kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah mengalahkan maut Tuhan. Sebab itu kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Kami percaya kuasa-Mu yang besar tidak terbatas Tuhan. Maut telah Engkau kalahkan Tuhan. Dan kami percaya sekalipun kami tidak melihat Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk menebus dosa kami. Engkau memberikan hidup-Mu untuk memulihkan setiap kami. Engkau memberikan hidup-Mu untuk menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan. Karena salib-Mu telah menebus setiap kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami dipulihkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Yang telah menang melawan maut. Terima kasih Yesus. Karena itu kami mau katakan kami punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima
bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya. Iman kami percaya penuh kepada Engkau, Tuhan. Bahwa Engkau telah menebus kami di kayu salib. Dan kami percaya Engkau menepati janji-Mu buat kami, Tuhan. Engkau akan bangkit dan memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami percaya kami punya Allah yang besar. Allah yang berdaulat dalam hidup kami, yang memegang hidup kami, yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan, Tuhan. Kami menang atas permasalahan kami, Tuhan. Mari saudara, mari kita bawa permasalahan kita hanya kepada Tuhan. Taruh di kaki Tuhan Yesus, taruh di salib Tuhan. Percayalah pada pagi hari ini. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. Percaya Tuhan telah menang, bahkan maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Percaya, pegang kemenangan itu pada pagi hari ini. Kita menang atas finansial kita menang dari sakit penyakit kita menang dari pergumulan kita. Terima kasih, hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau telah bangkit pada esok hari, Tuhan. Engkau bangkit menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Yes, katakan I believe in you, Lord. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is I believe in the resurrection, that Jesus rise again. For I believe in the name of, sekali lagi I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that Jesus rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Sorak-sorai di setiap rumah-rumah. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami percaya Tuhan atas kemenangan yang telah Kau berikan bagi kami. Kami percaya Kau telah menang, mengalahkan maut, Yesus. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami percaya akan Allah Bapa,
Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus, ketiga Allah yang esa pada pagi hari ini melingkupi setiap kami. Hadirat-Mu turun Tuhan di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Bapa setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau duduk tenang Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dipaparkan pada pagi hari ini. Berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan. Telinga yang dengar-dengaran, telinga seorang murid. Agar setiap firman yang disampaikan Tuhan menjadi berkat buat setiap kami. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi ini. Kami mau duduk tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di momen Paskah ini kita boleh kembali menyatukan hati kita bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemarin Jumat Agung kita boleh merayakan kematian daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur buat pengorbanan, buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur karena pengorbanannya kita dimiliki. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena pengorbanannya kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya masih berbicara tentang rangkaian Paskah. Kematian dan kebangkitan. Ini menjadi satu paket saudara. Tidak ada kematian tanpa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus karena ada kematian Kristus. Berbicara tentang kematian, bagi banyak orang, kematian itu sering dilambangkan sebagai akhir daripada kehidupan manusia. Akhir dari sebuah pengharapan. Bahkan berbicara tentang kematian, menjadi suatu momok yang sangat menakutkan dan ditakuti oleh banyak orang. Saya sendiri punya kisah pengalaman kesaksian. Masa kecil saya itu takut dengan kematian. Karena saya dari kecil itu sakit-sakitan. Jadi yang namanya kematian itu begitu dekat dengan saya. Selain sakit-sakitan, saya juga sering mengalami kecelakaan. Sehingga takut dengan apa yang namanya kematian. Dan mungkin itu dirasakan oleh banyak orang. Tetapi berbicara tentang kematian Kristus berbeda dengan apa yang dialami oleh banyak orang dalam menghadapi kematian. Karena kematian Kristus itu berbicara tentang kemenangan kita orang-orang yang percaya. Sehingga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Amin. Kematian bukan sesuatu yang mencemaskan. Sesuatu yang sebisa mungkin kita hindari. Karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari kematian. Kekayaan sekaya apa, harta yang kita miliki, posisi jabatan yang kita tidak bisa menahan kematian datang dalam kehidupan. Tetapi pagi ini lewat berita firman Tuhan, lewat berita Paskah, biarlah kita dapat kekuatan, memperoleh kekuatan sehingga kita berjalan di dalam kepastian, berjalan di dalam pengharapan. Kita mengerti kemana sebenarnya hidup kita sedang melangkah. Tidak ada hal yang menakutkan dalam kehidupan kita. Saudara, besok kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Kita akan merayakan Paskah yang berarti kemenangan bagi kita orang percaya. Kemenangan bagi gereja Tuhan. Di dalam Alkitab banyak fakta yang membuktikan bagaimana Yesus Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Bukti-bukti tentang kebangkitan Kristus tidak terbantahkan. Amin. Dan meruntuhkan semua penyangkalan terhadap kebangkitan Kristus.
Inilah yang menjadi pengharapan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 4 dan 20 berkata seperti ini. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah iman kita. Tetapi kita bersyukur karena besok kita akan merayakan kebangkitan Kristus. Kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kalau kita pergi ke Yerusalem, kita pergi ke kubur Yesus, di situ ada tulisan, He is risen. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup, dia tidak lagi mati, dia tidak ada lagi di dalam kubur, tetapi dia hidup. Artinya Yesus itu sudah bangkit. Artinya bahwa iman kita kepada Dia itu tidak pernah sia-sia. Amin. Ada pengharapan bagi kita yang percaya kepada Dia. Bahkan penulis kitab Ibrani menggambarkan bahwa pengharapan itu bagaikan sauh yang kuat dan aman. Ya, sauh itu jangkar ya saudara yang biasa dilabuhkan ke dalam laut sehingga kapal-kapal yang akan sandar atau mengambil posisi diam di satu tempat itu aman, tidak akan takut bergeser ya, karena jangkar sauhnya itu dilemparkan jauh ke dalam dan itu menjaga posisi kapal itu akan tetap aman, stabil. Kehidupan kita di dalam Tuhan itu seperti itu. Ada pengharapan karena kebangkitan Kristus. Amin. Tidak ada sesuatu yang akan mampu menggoncangkan kita jika kita mengerti betapa dahsyatnya kuasa kebangkitan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kebangkitan Kristus itu memastikan tidak ada satu kekuatan atau kuasa yang dapat memisahkan kita dari Kristus. Kalau kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, kesesakan, penderitaan, penganiayaan apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya, kenapa? Karena Tuhan sudah mengerjakannya lewat kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Karena itulah kuasa kebangkitan itu memberikan kita kemenangan. Amin. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Nah, kita mau belajar bersama-sama kemenangan atas apa? Yang pertama Tuhan berikan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Yang pertama dikalahkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya adalah maut dikalahkan. Amin. Maut tidak berkuasa lagi. Saudara, dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang percaya, maut juga tidak berkuasa lagi. Kebangkitannya berarti kemenangan atas maut. Bukan berarti kita akan hidup selama-lamanya di dalam dunia ini. Bukan berarti kita tidak akan mati. Kita akan mati. Tetapi kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Karena ada satu jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Dia memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Dia akan membawa kita memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan atas maut. Dan kematian itu tidak berkuasa lagi, tetapi telah dikalahkan oleh Yesus Tuhan kita. Wow, dahsyat ya saudara, sungguh luar biasa. Berbicara tentang maut ini, saudara, ini
begitu dalam ya saudara, kita perlu mengerti ini sehingga kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang lain, di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan seperti ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Wow saudara, luar biasa ya. Maut itu mengerikan sekali. Maut itu sangat menakutkan. Tetapi dikatakan di mana maut? Di mana sengat maut? Sengat maut itu dosa saudara. Maut itulah yang membawa setiap orang akhirnya hidup di bawah kuasa dosa. Dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun yang bisa bebas dari kuasa dosa dengan kekuatannya, dengan caranya, dengan apapun yang dilakukannya. Banyak orang ingin lepas dari dosa. Karena sesungguhnya manusia tahu dia pribadi yang berdosa. Dia menyadari dia adalah makhluk yang berdosa dan kecenderungannya berbuat dosa. Sehingga pada dasarnya manusia pun ingin lepas dari dosa. Ingin bebas dari dosa. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mampu bisa bebas dari dosa. Dengan kekuatannya. Apapun usaha yang dilakukannya, firman Tuhan katakan itu sia-sia. Tetapi firman Tuhan katakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena kuasa dosa itu sudah dipatahkan di kayu salib. Kebangkitan Kristus meneguhkan, menguatkan kita. Bagi kita yang percaya kepada Dia, kita akan menerima pembebasan dari kuasa dosa yang mengikat hidup kita. Paulus sebagai seorang manusia, dia bergumul. Dalam pergumulannya dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan bagi kita yang percaya. Memberikan kemenangan bahwa maut itu telah dikatakan. Bahwa kuasa dosa itu sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Artinya bagi saya dan saudara, jika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada karya salibnya, kepada pengorbanannya, kepada kebangkitannya, tidak ada alasan bagi kita untuk hidup di bawah kuasa dosa. Karena kuasa dosa sudah dikalahkan, berarti kita yang percaya, kita pun hidup di dalam kemerdekaan penuh di dalam Kristus. Artinya kita bisa menang mengalahkan dosa yang mungkin mengikat kehidupan kita. Berapa banyak orang yang masih terikat dengan dosa hari-hari ini. Tetapi berita baiknya, Yesus mampu melepaskan kita dari kuasa dosa. Amin. Oh saudara, sungguh luar biasa ya kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kita semakin percaya kepada Dia. Dan memberikan diri kita, hidup kita kepada Dia. Dipimpin oleh Dia. Jangan biarkan diri kita dipimpin oleh daging kita, oleh ego kita. Tapi izinkan Dia berkuasa atas kehidupan kita. Izinkan Dia menuntun kita, memimpin kita. Karena hanya dengan cara itu kita akan menerima kemenangan yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu bagi kita. Amin. Oh saudara, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu setiap kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Yang pertama, menang atas kuasa dosa. Amin. Menang sehingga hidup kita bebas, hidup kita merdeka, hidup kita lepas dari ikatan-ikatan yang mungkin membelenggu kita. Karena ikatan-ikatan itu sangat mengganggu saudara. Ya,
membuat kita hanya berjalan di tempat, terikat, tidak bisa lepas, tidak bisa melejit, tidak bisa melesat, tidak bisa terbang bagaikan Raja Wali. Sementara Tuhan mau membawa kita terbang seperti Raja Wali, menembus badai kehidupan. Amin. Menerjang badai kehidupan. Kalau kita masih berputar-putar, berkutat, dikuasai oleh dosa, diikat oleh dosa, saudara, kita tidak bisa terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Hal yang pertama aja kita nggak bisa menang, hal-hal lain kita juga akan mengalami kekalahan. Tapi kalau kita bisa menang atas kehidupan kita bisa menang mengalahkan dosa yang menguasai hidup kita. Saya percaya hal-hal lain yang sering kali menyeret kita masuk dalam kekalahan akan kita taklukkan juga dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu mari saudara, biarlah melalui Paskah ini sungguh-sungguh kita menghayati pengorbanan Kristus. Kita menghayati karyanya 2000 tahun yang lalu. Biarlah pengorbanan Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi dasar iman kita yang paling kuat. Amin. Saya percaya kalau kita membangun kehidupan kita, iman kita di atas pengorbanan Kristus, di atas kebangkitan Kristus, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Anak-anak Tuhan yang berkemenangan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita selalu berfokus kepada salib Kristus. Kita berfokus kepada kebangkitan Kristus. Amin. Karena dengan cara itu kita bisa menang menghadapi kehidupan kita. Kita bisa menang atas dosa. Kita bisa menang atas beban hidup yang datang menerpa kehidupan kita. Jadi yang pertama, Tuhan mau membawa kita menang atas dosa. Yang kedua, Tuhan mau membawa kita menang atas persoalan hidup yang sering kali melemahkan iman kita. Yang sering kali membuat kita tidak berdaya. Yang sering kali membuat kita akhirnya jalan di tempat. Berputar-putar di situ lagi, di situ lagi. Yang lain sudah berjalan cepat. Yang lain sudah berlari. Yang lain mengalami terobosan. Yang lain mengalami breakthrough. Tetapi kita nggak mengalami apa-apa. Kenapa? Karena kita dipusingkan dengan persoalan yang tidak kunjung selesai dalam kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa kebangkitan Kristus itu menjamin kemenangan bagi kita. Amin. Menjamin kemenangan bagi kita menghadapi persoalan apapun. Amin. Karena itu kita ingat firman Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus sudah menang. Dia sudah bangkit. Kemenangannya akan menjadi kemenangan kita orang-orang percaya. Amin. Di hari yang penuh dengan sukacita, hari kemenangan bagi kita orang-orang percaya. Jangan biarkan kita dikalahkan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Yang paling berat, kematian, maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Apalagi masalah-masalah lain dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 8 ayat 31. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang mengaruniakannya bagi kita. Masakan dia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain bersama-sama dengan Kristus. Artinya yang terbesar aja Yesus Kristus diberikan oleh Bapa bagi kita semuanya. Hal-hal lain itu nilainya ada di bawah itu saudara. Artinya persoalan apapun, seberat apapun, persoalan itu sehebat apapun, itu nilainya di bawah Kristus. Kristus sudah diberikan bagi kita. Kristus sudah menang dan kita pun menang. Amin. Berarti masalah-masalah lain juga bisa kita taklukkan. Amin. Ini yang menjadi pengharapan kita anak-anak Tuhan. Karena itu sekali lagi jangan ada yang mau dipusingkan dengan masalah ya. Amin.
Ya, hadapi masalah dengan hati yang penuh sukacita. Katakan, wow, siapa takut? Amin. Emang gua pikirin. Ya saudara, ya. Biarlah istilah itu kita ucapkan terhadap masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Amin. Ya saudara, ya. Biarlah kita punya hati yang penuh pengharapan menghadapi situasi apapun dalam kehidupan kita. Mungkin situasi di depan kita akan semakin sulit. Persoalan semakin berat. Tapi jangan takut. Karena Yesus sudah menanggung itu bagi kita. Dia bangkit, dia memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Karena dia hidup, ada hari esok. Ya, ada pujian mengatakan karena Yesus hidup ada hari esok. Artinya ada kemenangan, ada pengharapan, ada jaminan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang mendengar doa kita, yang mengerti beban kita, yang tahu persoalan kita. Dan dia sudah mengalami itu 2000 tahun yang lalu. Artinya bagi kita yang hidup saat ini, yang percaya kepada dia, ada kemenangan yang akan dia berikan bagi kita. Saat kita menaruh iman, percaya kita kepada dia. Bagi saudara mungkin yang mendengarkan Mesbah doa online ini. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus, saya menantang saudara pagi ini. Buka hatimu. Akui bahwa engkau adalah orang yang berdosa. Percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menebus dosa kita. Undang dia masuk di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan katakan jika engkau mengaku dosamu, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Wow, luar biasa. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Dosamu diampuni. Dosamu disucikan. Setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Engkau akan menjadi anak-anak Allah. Kehidupan yang baru Tuhan berikan bagimu. Karena itu mari umat Tuhan dimanapun kita berada. Rayakan Paskah ini dengan hati yang bersuka cita. Dengan hati yang bersyukur. Karena Tuhan kita hidup. Karena dia hidup. Kita hidup di dalam kemenangan. Karena dia hidup. Kita berhak mengalami janji-janji firman-Nya dalam hidup kita. Karena dia hidup. Tidak ada yang perlu kita takutkan dengan masa depan kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan dengan kematian. Amin. Hidup kita indah. Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup mati di dalam Kristus itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang menyenangkan. Amin. Karena berjalan bersama dengan dia. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita sama-sama hargai karya Kristus. Hargai pengorbanan Kristus. Hargai kebangkitan Kristus. Jangan sia-siakan hidup kita lagi. Jangan menjadi sama seperti kehidupan kita yang lama. Bagi kita yang sudah percaya kepada dia, hiduplah bagi dia. Berikan kendali hidup kita kepada Tuhan. Biarkan dia menjadi Tuhan. Satu-satunya penguasa tunggal atas kehidupan kita. Yang menuntun kita, mengarahkan langkah kita, membawa kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya mengundang kita semua. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Mari saudara. Biarkan yang ada di benak kita, kita membayangkan Yesus yang mati tersalib, tergantung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia menderita bagi kita. Saudara bayangkan bahwa di salib itulah dosa kita juga dipakukan. Di salib itulah beban kita dipikulnya. Di salib itulah penyakit kita ditanggungnya.
Bayangkan itu saudara. Bayangkan itu. Kemudian Yesus mati. Tetapi penderitaan Yesus tidak sampai di situ. Karena dia tidak mati untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Artinya bagi saya dan saudara, Tuhan memberikan pengampunan dosa. Tuhan memberikan hidup yang kekal. Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan sudah menanggung beban kita. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan atas karyanya. Bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah imanku. Tetapi aku bersyukur karena Engkau bangkit, imanku kepadamu tidak pernah sia-sia. Syukur kepadamu untuk kemenangan yang Engkau berikan bagiku Tuhan. Tidak ada alasan bagi aku untuk takut. Tidak ada alasan untuk aku Tuhan khawatir dengan apapun juga. Karena Engkau sudah menanggung itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kebangkitan-Mu memberikan kami pengharapan. Terima kasih, terima kasih. Pastikan tidak ada satupun di antara kita yang kehilangan pengharapan. Terimalah pengharapan yang baru di dalam Kristus karena kebangkitannya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Karya terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Segala ucapan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih atas renungan firman yang begitu luar biasa, yang mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan buat kami. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang pemenang Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa,
sebelum kami menaikkan doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami datang ke hadirat Engkau dengan segala kekurangan kami, dengan segala keterbatasan kami. Biarlah belas kasihan-Mu turun Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, terkhusus untuk seluruh umat Tuhan yang pada pagi hari ini Tuhan telah ikut menyaksikan mesbah doa live streaming Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menilik pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang menang Tuhan atas setiap pergumulan ataupun setiap persoalan Tuhan yang mungkin saat ini dihadapi. Engkau akan memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kemampuan, dan Engkau akan memberikan kelegaan Tuhan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan bagi setiap umat-Mu yang berserah penuh kepada Engkau. Bapa, kami semua terbatas, tapi kami mempunyai Allah yang tidak terbatas. Kami mempunyai Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala persoalan yang membelenggu kami dan memberikan kelegaan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya apapun pergumulan kami Tuhan, baik di dalam sektor ekonomi, baik di dalam keluarga, ataupun sakit penyakit Tuhan yang saat ini membelenggu kami yakin dan percaya dengan bilur-bilur-Mu Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan pemulihan, dan Engkau akan mentahirkan sakit penyakit yang saat ini kami alami. Tuhan, kami teringat akan seluruh umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah. Kami yakin dan percaya tangan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau sanggup memulihkan pemulihan yang sempurna yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk ibadah Paskah Tuhan yang dilakukan, biarlah Engkau memberikan kelancaran, Engkau memberikan waktu yang terbaik untuk setiap umat-Mu Tuhan, mengingat kembali akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa buat kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menang, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang telah Engkau pulihkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah bala tentara-Mu yang dari surga Tuhan melingkupi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, menjaga setiap sisi Tuhan, baik di depan, di belakang, kanan, kiri, atas, bawah Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan menjaga, sehingga kami dapat beribadah dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Shalom untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apabila saat ini Tuhan bangsa kami banyak sekali mengalami keadaan yang mungkin tidak baik Tuhan, bencana di mana-mana Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tangan-Mu Tuhan tidak kurang panjang untuk mengangkat bangsa kami Tuhan, untuk memberikan yang terbaik, pemulihan bagi bangsa kami Tuhan. Kami yang yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan pemulihan Tuhan bagi bangsa kami. Hamba juga menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik yang dari pusat ataupun yang daerah-daerah Tuhan, yang terpencil sekalipun Tuhan. Engkau akan memberkati para pemimpin ini Tuhan, memberikan hati yang bijak, hati yang takut akan Engkau. Apapun keputusan Tuhan, memberikan pro untuk rakyat, untuk bangsa kami Tuhan yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah mereka menjadi pribadi yang takut dan gentar akan Engkau, memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Tidak mementingkan pribadi ataupun golongan, tapi mementingkan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba menyerahkan bangsa dan negara kami ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati seluruh pemimpin Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah memilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami juga menyerahkan dan berdoa khusus Tuhan untuk Pulau Bali kami Tuhan. Shalom untuk Pulau Bali Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kedamaian, ketenteraman,
sukacita, damai sejahtera Tuhan, di mana kami berdomisili saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami dan pulau kami ini Tuhan. Engkau mengasihi bangsa kami dan pulau kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh rangkaian doa syafaat kami ini hanya di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita akhiri mesbah doa pagi pada pagi hari ini, kita mau naikkan kembali satu pujian, sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah adalah Allah yang hidup dan kami punya pengharapan di dalam itu Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu buat kebangkitanmu Tuhan. Karena Engkau hidup, ada hari esok. Karena Engkau hidup, ada pengharapan bagi kami. Karena Engkau hidup, ada kemenangan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu. Biarlah di momen Paskah ini, kami gerejamu, kami orang-orang yang percaya kepadamu, bersuka cita, bersama-sama menyembah kepadamu, memberikan hormat kepadamu, memberikan pujian kepadamu atas apa yang Engkau sudah kerjakan dan lakukan. Dan terlebih kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh umat-Mu Tuhan, diberkati setiap kami tidak terkecuali. Kami berdoa kepadamu, sertai langkah hidup kami Tuhan, buat apa yang dikerjakan tangan kami berhasil. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang akan menjaga keluar masuk kami. Engkau yang akan memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Anugerah dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah.